Hari ini kita akan mempelajari teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus itu dikemukakan oleh Albert Einstein. Einstein mengemukakan dua buah postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial ini maksudnya kerangka acuan pada saat diam, kecepatan sama dengan 0, atau pada saat bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, menurut Einstein, hasil pengukuran itu relatif ya. Hasil pengukuran bersifat relatif. Contohnya seperti ini. Ketika kita berada di dalam sebuah kereta api, maka kita akan melihat keadaan di luar. Seakan-akan semua pohon yang kita lihat itu bergerak. Nah, sebaliknya, orang yang mengamati kita dari luar melihat kereta api yang berjalan. Nah, itu maksudnya pengukuran bersifat relatif, tergantung pengamatnya. Kalau kita sebagai pengamat berada di dalam kereta api, kita akan merasa bahwa yang bergerak itu yang di luar. Sedangkan kalau pengamatnya dari luar melihat bahwa kereta apinya yang bergerak. Postulat kedua, kecepatan cahaya dalam segala arah adalah sama, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun gerak pengamat. Nah, untuk kecepatan cahaya, mau dari manapun pengamatnya, mau dari manapun sumber cahayanya, kecepatan cahaya memiliki nilai yang sama atau nilai yang tetap, yaitu besarnya 3 kali 10⁸ meter per sekon, dan kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi yang ada di muka bumi ini. Dalam 1 detik dia mencapai 300 juta meter. Itu kecepatan tertinggi ya. Aturan penjumlahan kecepatan relatif. Kita bahas dulu mekanika klasik. Ini yang dikemukakan oleh Newton. Nah, di sini ada dua buah mobil yang bergerak berlawanan arah. Misal kecepatan mobil pertama ini 30 km per jam, kecepatan mobil kedua 50 km per jam. Nah, yang ditanya, berapakah kecepatan mobil 1 menurut mobil pengemudi 2? Itu besarnya sama ya dengan kecepatan mobil 2 menurut pengemudi 1. Nah, ini diamati oleh si pengemudi. Nah, kalau dia bergerak berlawanan, maka kecepatannya ditambah. 30 ditambah 50 sama dengan 80 km per jam. Nah, kalau dia berlawanan arah ditambah ya. Sebaliknya, kalau dua buah mobil bergerak dengan arah yang sama, kecepatan mobil pertama kita misalkan 30 km per jam, kecepatan mobil kedua 50 km per jam, maka menurut pengemudi masing-masing mobil ini, kecepatan mobil 1 menurut pengemudi 2 itu sama dengan kecepatan mobil 2 menurut pengemudi 1. Kalau dia searah, maka mobil itu terlihat oleh kita itu sepertinya lambat, berbeda dengan yang berlawanan arah. Kalau berlawanan arah seakan-akan mobil itu terlihat lebih cepat atau semakin cepat. Nah, kalau dia searah, mobilnya seakan-akan terlihat lebih lambat. Nah, ini kalau dia searah, maka dikurang ya selisihnya. 50 dikurang 30 sama dengan 20 km per jam. Oke, kita lanjut ke mekanika modern yang ditemukan oleh Albert Einstein.
Di sini ada 2 buah pesawat superjet yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Misal kecepatan pesawat yang pertama 0,8 kali kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan pesawat yang kedua itu sama dengan 0,6 kali kecepatan cahaya. Nah, kalau dia searah tadi dikurang ya. Kalau pengamatnya adalah pengemudi masing-masing, maka kecepatan pesawat pertama menurut pengemudi pesawat kedua itu sama dengan kecepatan pesawat kedua menurut pengemudi pesawat pertama, yaitu dikurang ya kalau dia searah. Berarti 0,8 C dikurang 0,6 C sama dengan 0,2 C. Ini masih masuk akal ya, karena kecepatannya masih di bawah kecepatan cahaya. Nah, bagaimana kalau dia ini tadi arahnya sama? Bagaimana kalau arahnya berlawanan? Ini V1-nya kita samakan 0,8 C, V2-nya 0,6 C. Tadi kalau dia berlawanan arah di jumlah ya, maka kecepatan pesawat pertama menurut pengemudi pesawat kedua itu sama dengan kecepatan pesawat kedua menurut pengemudi pesawat pertama. Nah, kalau di jumlah 0,8 C ditambah 0,6 C itu sama dengan 1,4 C. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena kecepatannya sudah melebihi kecepatan cahaya. Sehingga teori mekanika klasik itu dipatahkan oleh Albert Einstein. Nah, itu tidak berlaku untuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Karena ini hasilnya. Jadi tidak sesuai lagi dengan kecepatan yang tertinggi itu bukan kecepatan cahaya. Karena tidak sesuai, Albert Einstein mengemukakan kecepatan relatif, penjumlahan kecepatan relatif menjadi V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah 1 per V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 dibagi dengan C kuadrat. C di sini adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Jadi kita pakai yang ini. V sama dengan 0,8 C ditambah 0,6 C dibagi dengan 1 ditambah 0,8 dikali 0,6 C dibagi C kuadrat. Hasilnya ini 1,4 C dibagi 1 ditambah ini C-nya habis 0,48 sama dengan hasilnya menjadi 1,4 dibagi 1,48 C atau sama dengan 0,94 C. Jadi ini kan nilainya masih di bawah kecepatan cahaya ya. Jadi ini ya yang kita pakai kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, kita lanjut aturan penjumlahan kecepatan relatif mekanika modern yang diamati oleh pengamat diam. Kalau yang tadi oleh pengemudi ya, yang sama-sama bergerak. Nah, ini oleh pengamat diam. Rumusnya kita pakai V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Nah, di sini ada 2 buah pesawat yang searah. Nah, kalau dia searah dan diamati oleh pengemudi diam, kalau yang tadi, misal di sini ada ya, ada pengamat lain. Misal ini di bumi. Ada pengamat lain yang berada di bumi. Maka kalau pengamatnya berada di bumi dan dia searah, maka kita pakainya yang di jumlah
Kalau yang tadi dikurang ya, karena pengamatnya pengemudi. Kalau ini pengamat diam dan dia searah, ini dijumlah. 1 ditambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Kita pakai yang ini. Nah, sebaliknya, kalau dia berlawanan arah, dan diamati oleh pengamat diam yang berada di bumi, nah, kita pakai V sama dengan V1 dikurang V2 dibagi dengan 1 dikurang V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Kita pakai ini ya. Jadi berkebalikan dengan yang diamati oleh pengemudi. Kita ambil contohnya. Sebuah piring terbang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Dari piring terbang tersebut ditembakkan rudal dengan kecepatan 0,6 C. Ini 0,8, yang ini 0,6 C. Berapa kecepatan peluru menurut pengamat di bumi? Jadi ada pengamat di bumi ya. Kalau menurut pengamat di bumi, yang searah itu ditambah ya. Berarti V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi dengan 1 ditambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Oke, masukkan nilainya. 0,8 C ditambah 0,6 C dibagi 1 ditambah 0,8 C dikali 0,6 C dibagi C kuadrat. Ini habis. Tinggallah ini kalau dijumlahin 1,4 C, yang bawah 1,48 C-nya habis ya. Nah, ini sama dengan 0,94 C, atau ini C-nya kan kecepatan cahaya dikali 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan, hasilnya adalah 2,82 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi mendekati kecepatan cahaya, tapi masih di bawahnya ya. Contoh berikutnya, 2 pesawat antariksa A dan B sedang bergerak dalam arah berlawanan. Seorang pengamat di bumi mengukur kecepatan A, ini VA, 0,75 C, sedangkan kecepatan B 0,85 C. Tentukan kecepatan B relatif terhadap A menurut si A ya. Berarti pengamatnya ini siapa? Pengamatnya pengemudi. Kalau pengamatnya pengemudi dan dia berlawanan, berarti P-nya itu ditambah. V1, ini VA ya, VA ditambah VB dibagi 1 ditambah VA kali VB dibagi C kuadrat. Kita masukkan nilainya. 0,75 C ditambah 0,85 C dibagi 1 ditambah 0,75 C dikali 0,85 C dibagi C kuadrat. Hasilnya yang di atas 1,6 C dibagi dengan 1 ditambah, ini C-nya habis 0,6375. Kita sambung ke atas ya. Hasilnya adalah 0,977 kali C, atau sama dengan, ini kita kali C kecepatan cahaya, hasilnya 2,93 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi masih di bawah kecepatan cahaya ya.